Kembali lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan lihat polling di sosmed. Ya, kapan JHT itu boleh diambil? Apakah setelah resign atau PHK atau harus setelah pensiun umur 56 tahun? Nah, ini dia nih. Lebih sedikit yang mengatakan setelah pensiun. Jadi mayoritas pollingnya mengatakan sesudah PHK. Pak Ujang, sebentar. Ini apakah menyuarakan, ini adalah bukti suara rakyat atau gimana? Yang pertama ini gambaran bahwa ini adalah persepsi mayoritas keinginan para masyarakat. Pekerja. Ya. Yang kedua, adanya demonstrasi hari ini dari teman-teman pekerja itu menandakan bahwa mereka menolak. Artinya begini, saya Bang, gini-gini ya kecil-kecil, saya dosen, saya tiap hari menerima telepon dari seluruh Indonesia karena saya pengamat kan. Ya. Lalu juga sering dekat dengan masyarakat. Banyak mengeluh persoalan-persoalan yang PHK lah, nggak dapat kerja. Bahkan saya nggak punya uang begini Bang, banyak didatangin oleh orang. Oleh teman-teman pekerja ya kita salurkan kemana yang saya bisa gitu. Karena kita dekat dengan bupati dan sebagainya. Jadi Bapak sependapat dengan mayoritas ini ya? Ya, dalam konteks ini. Dan kebetulan saya kan tadi sebagai dosen kaum pekerja ya kan, ya ingin memperjuangkan juga secara objektif bahwa permen pahit ini ya, saya mengatakan harus dicabut. Bahkan saudara saya yang di Kerawang, buruh sama yang di Purwakarta, yang di Subang, kontak saya. Mana katanya Om, suaranya Om Ujang mana katanya, untuk memperjuangkan kaum buruh. Oke, selain polling ini kita akan melihat juga komentar-komentar di sosmed berikut ini. Kalau misalnya saya berhenti di usia 40 tahun dan ingin membuka usaha, terus saya harus menunggu usia 56 tahun baru bisa mencairkan JHT. Sama dengan pertanyaan tadi. Berikutnya, dari Kavi Kustik, logikanya jangan dibolak-balik. Banyak perusahaan bandel, justru JHT itu nolong banget karena lebih banyak perusahaan yang nggak mau ngasih yang disebut skema pelindungan. Emangnya negara mau bantu? Kemudian dari Adon, Min, rekan saya di PHK umur 40 tahun. Cairin BPJS TK buat modal buka warung kecil. Alhamdulillah, sekarang lancar. Bayangkan kalau aturan ini berlaku harus nunggu 16 tahun buat cairin BPJS. Lalu dari mana biaya hidup anak dan istrinya? Cari kerja sudah tidak bisa karena udah kepala 4. Untuk saya kepala 3. Oke? Saya kerja dari 7 Desember 2017 sampai 2021. Nggak ada sepeser pun uang pesangon lagi dari perusahaan. Padahal saya karyawan tetap. Alhamdulillah juga JHT saya sudah cair tahun lalu. Dan saya masih belum bekerja lagi sampai sekarang. 1 tahun dia nganggur. Oke, Ibu Basani. Ini banyak contoh-contoh. Ternyata setelah PHK nganggur selamanya. Nganggur selamanya. Ya. Dan padahal uangnya masih ada di BPJS TK. Ini bagaimana, Bu? Jadi sebenarnya Pak, banyak kan program pemerintah. Sekarang ada kartu prakerja. Ya kan bagi orang yang PHK. Ada juga program itu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah banyak memberikan perlindungan kepada pekerja kita. Yang saya katakan tadi, ada sejumlah uang yang sudah dia terima. Kalau dia PHK baik-baik kan dapat pesangon. Ada penghargaan. Ya kan, ada hak seharusnya diterima. Tapi kan banyak yang tidak dapat pesangon, disuruh mengundurkan diri PHK terselubung. Gimana itu? Tidak ada disuruh mengundurkan diri. Banyak, Bu. Banyak. Kan pengacara, Bu. Faktanya banyak. Itu kan nanti bisa dilihat, Pak. Ya kan? Jadi sebenarnya mengapa resign tidak mendapat pesangon penghargaan? Karena itu kan atas kemauan dia sendiri. Tidak ada PHK dari perusahaan. Tapi kenyataannya, Bu, semua orang tahu. Ada. 90% resign itu adalah PHK terselubung. Iya. Itu kenyataannya di masyarakat. Betul. Faktanya begitu. Faktanya. Karyawannya, majikannya sangat pintar disuruh mengundurkan diri. Justru itu kan Pak. Ini saya mau tanggapi yang soal Ya, silakan, Pak. subsidi pemerintah ya. Ya. Betul bahwa subsidi pemerintah banyak ya. Ada yang tadi misalnya subsidi upah. Saya kasih contoh. Ya. Subsidi upah ini dari data-data yang dimiliki oleh BPJS Tenagakerja waktu itu tidak semuanya ternyata tercover. Ada yang salah data, ada yang salah akhirnya itu nggak dapat. Sebagian ya, ada banyak juga itu. Nanti pas saya dicek lagi datanya itu sampai jutaan juga nggak dapat. Kemudian yang kedua itu orang yang disubsidi upah tadi itu rata-rata kalau dia sudah PHK itu nggak dapat, malah justru yang disubsidi yang masih
bekerja tercatat sebagai pesertanya BPJS Tenagakerja. Nah kalau misalnya model seperti itu, ini kan kebutuhannya untuk siapa? Ini kan kebutuhannya bagi mereka yang bermasalah tadi. Jadi bantuan dia setelah dia tidak mendapatkan pekerjaan. Dan ada lagi bantuan-bantuan lain, misalnya kayak pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu orang sekarang coba masuk ke situ saja susah. Banyak orang yang membutuhkan malah nggak dapat. Dan apalagi misalnya kalau kita lihat ini para pekerja ini jangan dilihat di Jakarta saja, jangan dilihat Surabaya. Teorinya indah gitu ya? Iya, lihat di daerah-daerah kecil sana yang katakan internetnya itu tidak secanggih yang ada di Jakarta. Mereka masuk ke situ aja agak susah. Saya tambahin sedikit. Ya. Jadi fakta yang di sosial media pendapat itulah fakta lapangan. Orang yang sudah bekerja bertahun-tahun, yang bisa diharapkan bertahan hidup, atau tadi ada yang modal usaha, karena dia kan orang kecil, kepala 4, kepala 3 aja udah susah cari kerja. Apalagi sistem outsourcing dan karyawan kontrak begitu kuat, sehingga yang dicari usia kepala 2. Nah kepala 3, kepala 4 ini lebih akhirnya berpikir untuk wirausaha, atau mempertahankan hidupnya lah, untuk uang yang bisa diandalkan cuma JHT. BSU itu tadi terbatas dan sekarang udah stop. Kemudian kalau bicara kartu prakerja bagus nggak? Sangat bagus. Dan itu luar biasa. Tetapi itu kan untuk suasana normal. Di mana orang kalau dia ter-PHK, belajar dulu, pendidikan dulu, training dulu, uang saku paling 600.000. Cuma 3 bulan. JHT itu bukan itu jiwanya. JHT itu adalah buffer. Dia penyangga. Maka PP nomor 60 itu Presiden jelas. Dia adalah penyangga agar orang bisa bertahan hidup, dan kalau dia di PHK pada usia 30-40 tahun yang disampaikan oleh kawan-kawan netizen tadi, dia bisa usaha bakso, usaha kuliner kecil-kecilan, bahkan melalui marketplace juga dia bisa usaha kecil-kecilan. Yang Anda alami kalau seorang karyawan misalnya level SMA di PHK, ya pada dasarnya nasibnya sudah 27 tahun saja, abang bisa lihat siapa yang melamar ke Gojek dan Grab. Itu adalah orang-orang yang usia produktif. 27 sampai usia 40. Itu menjelaskan bahwa ketika PHK, madesu lah tanda petik, masa depan suram. Apalagi sekarang suasananya tidak normal. Apa yang tadi dijelaskan, JKP misal. JKP itu Bang, ambil ya 25%, 3 bulan ketiga. Paling tinggi batas upahnya 5 juta. 25% berapa? 1.250.000. $1.250.000 rupiah untuk 3 bulan. Tadi kalau 5 tahun kerja JHT potongannya 250.000 loh, karena rata-rata 5 juta. Kali 5,7% itu kan sekitar 300.000. 300.000 kali 12 3,6 juta. Kali 5 tahun 17 juta. Dan itu uangnya dia. Uangnya dia. Pak Timbul. Ada pertanyaan soal trust issue di sini. Bapak kan pengamat BPJS. Katanya dana JHT ini di BPJS sudah sampai 500 triliun. Ada pertanyaan, jangan-jangan uang ini dipakai untuk proyek lain. Ada yang bahkan bertanya, jangan-jangan dipakai untuk membiayai proyek ibu kota yang baru. Apa kata Bapak? Jadi gini, Undang-Undang 40 tadi kan sudah men-setting bahwa jaminan hari tua dan jaminan pensiun untuk menjamin di masa tua. Dan itu menurut saya baik ya. Jadi Permenaker itu sudah sesuai. Nah, jadi ketika dana itu dibayar oleh pengusaha 3,7% dan 2% dari pekerja, itu masuk ke akunnya dia di BPJS Tenagakerjaan, demi hukum uangnya pekerja. Dan uang itu diperintahkan oleh undang-undang dan PP-PP-nya, PP 9955, diinvestasikan. Jadi per 31 Desember 2021 ada sekitar 372,2 triliun uang JHT saja. Dimasukkan kemana itu? Nah, ada 6 instrumen. Pertama yang lebih banyak obligasi negara. Ada 64% di sana. Ya, karena memang mengacu pada peraturan OJK nomor 1 tahun 2015. Semuanya indah gitu ya? Enggak, ini aturan. Aturan. Duitnya ada. Minimal 50% dana kelolaan BPJS Tenagakerjaan itu ditaruh di obligasi negara, surat berharga. Nah, kedua, ditaruh di saham. Itu ada sekitar 14%. Dan itu membeli saham-saham LQ45 yang saham-saham unggulan. Nah, 2020 kemarin seluruh dana-dana ini BPJS Tenagakerjaan menghasilkan 32 triliun. Di 2021 nih yang saya dengar seluruh dana termasuk JHT itu menghasilkan 35 triliun. Bapak mengatakan bahwa memang uang hasil JHT itu dibisniskan bagus. Pertanyaannya adalah si Poltak
di PHK umur 32. Ya. Misalnya JHT-nya 50 juta. Ya. Tapi menurut peraturan sekarang baru boleh ngambil 24 tahun lagi. Ya. 50 juta 24 tahun lagi. Maka itu saya Bisa-bisa jelasin ini, Pak. nilainya- Kan ada inflasi dan pengembangan ya, usahanya. 2016 imbal hasilnya 7,19%. 2017 naik 7,83%. 2018 turun 6,26%. Itu kan BP. Taruh denger Bang, ya. Jadi Timbul ini 2018, harusnya 2019 membaca 6,08%. membaca temuan 2020 BPK. 5,59%. Temuan BPK gimana? Anggaplah 5% ya per tahun. Kalau Abang si Poltak Hutapea itu punya 50 juta. Diambil 5% setiap tahun, 2,5 juta. Kali 20 tahun, 50 juta. Uangnya di 20 tahun kemudian menjadi 100 juta. Kita dulu. Itu Bang, Sebentar dulu. itu. Nggak Jadi begitu. Sebentar, Pak, sebentar. dia tidak di bawah inflasi, Sebentar dia dulu, di Pak. atas inflasi. Sebentar dulu. Nggak begitu. Kalau uang si Poltak itu menurut hitungan terakhir 50 juta tahun Iya. 32. Iya. Bagaimana bisa nambah? Iya. Diinvestasikan Bang, diinvestasikan. Oke, sebentar. Enggak, itu Sebentar, aturannya. Pak, sebentar, Pak. Ya. Investasikan kan, tapi kan itu BPJS, Iya. bukan kepada kantong si Poltak. Saya mau tanggap yang Gimana ini. Pak Saleh? Pak Saleh gimana? Jadi ini yang diceritakan Bang Timbul ini lagi-lagi ini cerita indah, Ya. ya kan? Tapi Bukan cerita fakta. indah ini. Enggak, Saya sebentar. sudah Kita pernah bisa baca di mengalaminya koran. ini. inilah kelemahannya Bang Timbul, katanya kalau Pak Said ngomong-ngomong begini, Bapak langsung bantah, saya mau bicara. Ini saya lagi mau bicara, Ya, Bapak Pak langsung Saleh. bantah. Ya, Pak Saleh. Iya kan, bagaimana ceritanya? Kita kan juga mengawasi, ini kan tugas kita mengawasi dana BPJS. Jadi pertama ya, apa yang disampaikan oleh Pak Timbul tadi itu memang betul, ada investasi memang Itu untuk surat benar. berharga negara, benar. Nah, tetapi itu akhir periode BPJS yang lalu itu sampai dilaporin ke aparat penegak hukum. Karena Ada temuan-temuan. Ya. Nah, jadi secara detail ya ada, pokoknya ada masalah lah di dalam laporan keuangan yang mereka di BPJS Kerja. Ya. Saya detailnya nggak ikut Bang Horman karena Ya. saya memang nggak ikut mendeteksi soal penggunaan dan penyalahgunaan keuangannya. Itu satu. Berarti kan ada masalah. Ya. Yang kedua, itu kan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang berjangka waktu. dan atas nama BPJS. Atas nama BPJS. Bukan atas nama katakannya. si Poltak. Bukan atas nama si Poltak tadi. Sehingga uang si Poltak nggak naik. Tapi kalau itu bisa dijawab karena itu memang ada virtual account masing-masing orang. Ya. Jadi nanti kenaikannya sesuai dengan virtual account itu. Tetapi bukan itu masalahnya. Ini kalau ras Bang. Ya. Kalau misalnya ada PHK, rame-rame nih PHK. Kemudian orang pada mau minta nih sesuatu dari JHT tadi. Kan nggak mungkin mereka tarik semua uang yang berjangka Karena ini. sudah diinvestasikan. Karena berjangka. Ya. Jadi jangan-jangan sebentar Bang Timbul, saya lihat udah mau pegang sesuatu. Ya. Jadi khawatirnya ini kan jangan sampai ada mispersepsi di kalangan masyarakat bahwa ini jangan-jangan ini JHT nggak boleh diambil untuk menghindari rush ini. Karena kemarin penarikan uang JHT itu besar. Pada saat mulai dari tahun 2020 awal pandemi, 2021 puncaknya saya kira, dan sampai sekarang masih ada penarikan itu. Jadi Anda menduga peraturan menteri ini Bisa untuk jadi mencegah ini ras. supaya jangan diambil semua uangnya dan supaya tetap ini bisa ada di sana Oke, untuk kita akan investasi. jawab berikutnya. Karena memang dia diinvestasikan dalam waktu dan jangka tertentu. Kita begitu. istirahat dulu, kembali sesudah berikut ini. Tetap di Hot Room.